Sumber iman di mana? Di kalbu, yakin? Betul kalbunya ada iman? Betul kalbunya ada iman? Hah? Betul, yakin? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, mengingat Allah, mengenal Allah, hati orang beriman menjadi tenang. Ya. Betul nggak? Kalau sebut nama Allah hatinya tenang. Kalau masih gelisah, berarti imannya bermasalah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kalbunya tersentuh, tergetarkan. Sudah bergetar belum menyebut nama Allah? Atau bergetar di situ semangat? Ada rasa takut tapi rindu. Maka Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, orang yang hidup abad ketiga Hijriah, setiap takbir jantungnya bunyi seperti orang kayak bertemu kekasih, baru jatuh cinta untuk berdoa. Dan seorang muridnya Allah bukakan mata hatinya, si murid mendengarkan lafaz kerinduan di kalbunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata sang murid? Aku sholat di belakang Abu Yazid dan aku mendengar nama Allah keluar dari kalbunya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu ayat di dalam Al-Quran, sebenarnya ini satu paket dengan ayat yang dibaca oleh Qori tadi. Al-Ahzab ayat 6, An-Nabi awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. An-Nabi, karena ada alif lam, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu banyak sekali. Ada orang iskal mendebat saya dan mengatakan, Quranmu menyebut nama Nabi Musa kok lebih banyak daripada Muhammad. Saya tersenyum. Kami sampaikan, wahai Tuhan yang bertanya, kalau engkau belum kenal Nabi Muhammad, pasti pertanyaanmu begitu. Karena dia baru tahu, baru kenalan dengan satu nama, sedangkan nama beliau banyak sekali. Bapak Ibu, kalau di sini ada orang baca kitab sholawat nggak? Tapi hanya pas meninggal ya. Padahal itu di Maroko itu nama kitabnya adalah Ilmu Khairat, dijadikan wirid. Mungkin pernah dengar Abah Guru Sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Banjar. Beliau mengamalkan itu setiap Jumat, bahkan sore sekali duduk khatam satu kitab kecil. Nah, di kita pas orang meninggal itu pun dibagi 7 hari. Ya, Bapak Ibu yang bukan Allah, An-Nabi, sang Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi nama Nabi Muhammad itu mulai dari awal Quran sampai akhir Quran ada. Mulai dari awal Quran sampai akhir Quran ada. Akhir Quran di mana nama Nabi? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mana nama Nabi di situ? Mana Pak? Nanti nggak usah pakai ilmu hakikat, pakai ilmu bahasa Arab cukup. Qul a'udzu birabbin nas, mana nama Nabi itu? Qul, bacalah kepada siapa? Sang Nabi. Bacalah wahai Nabi, bacalah wahai Muhammad. Maka nama nabinya karena saking akrabnya namanya tidak disebut. Paham? Jadi sampai akhir surat Al-Quran nama Nabi Muhammad SAW disebut, karena sudah sering disebut di depan, maka di belakang cukup Qul. Orang sudah paham bahwa kalam ini langsung kepada yang bernama Nabi
Muhammad SAW. Apakah mungkin Allah menyuruh kul baca kepada yang tidak bernama? Maka yang dapat berlindung kepada Allah hanya orang yang mengerti sang Muhammad, sehingga menyamakan frekuensi kolbunya dengan kolbu Sayyidina Muhammad, barulah dia dapat perlindungan. Kul a'udzu birabbil. Hanya Muhammad yang dilindungi oleh Allah. Hanya yang dapat nur Muhammad yang dilindungi oleh Allah. Maka di kul cukup sang Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi, sang Nabi, yaitu Nabi Muhammad, aula, lebih utama, bil mu'minin, terhadap orang beriman. Semua yang di hadapan kami beriman, betul? Serius? Iman di mana? Sumber iman di mana? Di kolbu, yakin? Betul kolbunya ada iman? Betul kolbunya ada iman? Hah? Betul? Yakin? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, mengingat Allah, mengenal Allah, hati orang beriman menjadi tenang. Ya. Betul nggak? Kalau sebut nama Allah hatinya tenang. Kalau masih gelisah, berarti imannya bermasalah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kolbunya tersentuh, tergetarkan. Sudah bergetar belum menyebut nama Allah? Atau bergetar di situ semangat? Ada rasa takut tapi rindu. Maka Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, orang yang hidup abad ke-3 Hijriah, setiap takbir jantungnya bunyi seperti orang kayak bertemu kekasih, baru jatuh cinta untuk berdoa. Dan seorang muridnya Allah bukakan mata hatinya, si murid mendengarkan rafas kerinduan di kolbunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata sang murid? Aku sholat di belakang Abu Yazid dan aku mendengar nama Allah keluar dari kolbunya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sang Nabi lebih utama terhadap orang beriman, bahkan melebihi diri mereka. Jadi kalau ada kepentingan Rasulullah dalam hidup, dalam perjuangan kepada Rasulullah dalam hidup, itu lebih dipentingkan oleh orang beriman bahkan dari urusan dia sendiri. Datanglah Sayyidina Umar kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni ahibbuk, aku cinta kepada engkau, tidak ada yang lebih aku cintai daripada engkau kecuali diriku sendiri. Berarti Nabi Muhammad lebih dicintainya dari semua manusia kecuali dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dia lebih cinta sedikit dirinya di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La ya Umar, tidak begitu wahai Umar. Engkau belumlah la yu'minu ahadukum, engkau belum disebut betul-betul beriman hatta akuna ahab. Maka mencintai Nabi Muhammad itulah hakikat mencintai diri sendiri. Tapi orang tidak paham, dia kira berkorban untuk Nabi Muhammad itu menyusahkan hidup. Ya payah berdakwah kok. Itulah kata-kata orang. Ya susah berkhidmat untuk umat. Itu kata-kata orang yang belum merasakan manisnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ambo bertanya Bapak Ibu, jatuh cinta itu indah tak? Betul. Kan jatuh cinta ya? Orang jatuh cinta bahagia, kasmaran, dan cinta yang sebenarnya cinta itu kepada sang Al-Habib, sang hamba yang layak dicintai, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar kemudian langsung merevisi kata-katanya. Ini salah satu taklim terakhir Nabi untuk Sayyidina Umar. Puncak sudah. Sayyidina Umar setelah itu dia menjadi seorang yang
yang cukup pewaris ilmu Sayyidina Muhammad SAW, menjadi insan kamil mukammil. Apa kata Sayyidina Umar? Baik wahai baginda kekasihku, dengan ini aku nyatakan engkau lebih aku cintai melebihi diriku sendiri. Barulah sempurna imannya Sayyidina Umar. Maka mungkin kita nggak sanggup begini Bapak Ibu. Sayyidina Umar itu menghadiahkan semua hartanya untuk Sayyidina Muhammad, semua waktunya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Sayyidina Umar dapat izin mewarisi salah satu sirnya Nabi Musa. Nabi Musa itu diajak berkalam oleh Allah. Bayangkan umat Nabi Muhammad, jangankan nabinya, umatnya pun berdialog dengan Allah. Apa kata beliau? Inna likulli ummatin muhaddathin wa in kana min ummati lakana Umar. Hadis ini sahih Bukhari. Hadis sahih, hadisnya valid, hadisnya benar. Sesungguhnya setiap umat ada orang yang diajak Allah bicara. Allah beri ilham. Di antara umatku jika ada orangnya, salah satunya adalah Umar. Bayangkan Umar itu orang yang dulunya jahat, orang yang dulunya penuh kesyirikan, orang yang dulunya penuh sombong. Tapi kalau dia bertobat, mantan dan balah. Hadis Imam Ahmad, hadisnya Hasan, saya bertobat, dianggap dia tidak pernah berdosa sebelumnya. Nah, Umar sebab apa? Dia cinta Nabi Muhammad. Bapak Ibu menafkahi anak istri, cinta atau terpaksa? Karena cinta, keberatan nggak menafkahi anak istri? Justru sedih kalau anak istri tidak dikasih makan, tidak dikasih duit, tidak diajak jalan, tidak diberikan hak mereka. Betul nggak? Itu baru cinta kepada keluarga, apalagi cinta kepada sang Nabi yang layak dicintai, Nabi Muhammad SAW. Itulah masalahnya, orang dapat mengatakan cinta, tapi ketika diuji cintanya untuk sang Nabi, mereka mengatakan kami sibuk Bu ya, kami repot Bu ya, kami banyak kerja Bu ya. Giliran diuji cintanya, kami banyak urusan. Tapi kalau untuk anak, istri, diri, tidak ada masalah. Bahkan untuk sekedar main-main kita kemudian mengeluarkan, ya, cintanya tak terbukti. Maka benarlah kata beliau, la yu'minu ahadukum, iman kamu tidak betul-betul sempurna sampai aku benar-benar engkau dahulukan dalam cintamu. Berarti iman itu bukan urusan marah-marah, benci-benci. Puncak keimanan mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi. Nih perhatikan, hari ini orang mengira kalau iman marah-marah, benci-benci kepada musuh Allah. Bukan, kita pun marah ke musuh Allah bukan karena benci kepada dia, tapi karena Allah marah, murka kepada mereka, baru kita marah. Hari ini kesannya kalau beragama suka nyala-nyalain orang, ya. Kalau beragama kita harus kemudian sikapnya kaku, dikit-dikit gak boleh, dikit-dikit katain sunnah, bid'ah, salah gitu. Ya, ada isu sedikit masalah perperangan di negeri mana, emosi, beda pandangan kemudian emosi. Itu yang disebut orang hari ini beriman. Jadi imannya bukan iman nuraniyah, rohaniyah. Imannya iman infiali, iman emosi. Kalau iman emosi, itu iman syaitan. Syaitan itu mengimani Allah penuh dengan emosi. Bukan iman nur. Ya. Jadi kalau orang beriman itu, maka dia tambah kuat cintanya kepada Rasulullah. Berarti orangnya tambah romantis. Betul nggak? Ya Ibu,
Apa-apa boleh romantis dulu, atau tagang sih dari dulu, muko tembok sih dari dulu nah. Ya. Tapi yakinlah, sekeras-keras bapak-bapak kalau sudah jatuh cinta langsung lembut, langsung kemudian menjadi lembut di hadapan orang yang dicintainya. Begitu juga ibu-ibu ini, ras terkuat di alam semesta kata anak TikTok. Itu kalau sudah ketemu laki-laki yang dicintai pasti kemudian lintuh, langsung melembut. Lalu benarlah kata orang yang nyanyi-nyanyi itu ya, lagu-lagu itu, seandainya menyeberangi lautan aku seberangi. Gombal. Itu harusnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat melihat Nabi waktu perang Uhud Bapak Ibu, itu perang aslinya umat Islam menang, tapi ada beberapa peleton ya, grup-grup militer saat itu tidak mengikuti petuah Nabi Muhammad SAW. Ketika menang pertama kali, Nabi mengatakan tahan, jangan turun dari gunung, tapi mereka turun dari gunung. Akhirnya ada pasukan tambahan di belakang gunung menghancurkan mereka semua. Di saat itulah porak-poranda pasukan umat Islam. Dan ada isu besar Nabi Muhammad sudah mati. Apa sebabnya? Ada orang mirip Nabi Muhammad ditombak mati. Itu orang yang menyelamatkan sosok di belakangnya, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Bayangkan, dia menjadi tameng Nabi Muhammad SAW. Biarlah aku yang syahid, biarlah aku yang mati, biarlah aku yang menyambung nyawa. Jangan sampai sang kekasih Nabi Muhammad berpulang, tugasnya masih banyak. Ada yang sanggup begitu, Pak? Ya. Ini baru berguru kepada manusia pewaris Nabi Muhammad, kita sudah gak sanggup. Gimana kalau ketemu jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama dicintai, didahului, dipentingkan bagi orang beriman melebihi diri mereka sendiri. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, kenapa disebutkan diri? Karena diri manusia itu ada yang zahir, ada yang batin. Jadi diri kita itu ada yang zahir, ada yang batin. Dan dikatakan, ini kesepakatan ulama-ulama ahlullah, bahwa al-alam min nuri Muhammad SAW. Ini bukan hadis ya. Alam itu dicipta dari nur Muhammad SAW. Kita bagian dari alam. Alam itu kalau di bumi ada tanah, naik ke atas ada udara, ada api, ada angin, ada air. Itu yang disebut alam. Alam ini tercipta berkah Sayyidina Muhammad SAW. Berkata Sayyidina Adam, ketika aku melihat ke surga, itu pepohonan surga, dedaunan surga, itu bertuliskan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Adam mengangkat kepalanya ke langit, langitnya surga yang ditempati Nabi Adam langsung aras. Berarti itu langit surga ketujuh, surga paling tinggi, surga Al-Firdaus. Sayyidina Adam memandang ke aras, di bawah tangga-tangga aras lalu ada semacam kaligrafi. Ini ilustrasi aja ya, bahasanya begitu. Apa tulisannya? Nama Allah, la ilaha illallah, setelah nama Allah Muhammadur Rasulullah. Tapi Nabi Adam simpan itu rahasia. Iblis yang sudah 18.000 tahun bersuluk di surga, suluk juga iblis di surga, itu tidak diizinkan memandang itu. Maka jangan sombong dulu kalau sudah berthariqah, berzikir banyak. Siapa tahu hatinya masih gelap, karena masih memelihara sifat sombong, ya, sifat enggan.
Akhirnya tidak melihat rahasia-rahasia Allah di sekitarnya. Sayyidina Adam pendatang baru, tapi sudah melihat rahasia Allah di tangga-tangga arasnya Allah. Aras itu Bapak Ibu meliputi alam semesta, meliputi alam semesta, lebih luas dari kursi, Lauh Mahfuz, langit dan bumi, lebih luas. Sayyidina Adam kemudian di hari-harinya beliau merasa kesepian. Dalam hadis dari Imam Hakim dia katakan, Sayyidina Adam akhirnya tertidur. Inilah pertama dan terakhirnya ada manusia tertidur di surga. Karena setelah itu tidak lagi tidur di surga. Ya, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudara mati. Fala mauta fil jannah. Maka tidak ada lagi kematian di surga. Sayyidina Adam ketika bangun, apa yang dia lihat? Ada sesosok perempuan paling cantik pastinya, yang kemudian bernama Hawa, pakai ha, bukan Hawa, ya, itu lain lagi artinya, pakai ha. Orang-orang Suryaniyah, bukan Mama Gupron ya, Suryaniyah bukan itu, ini Suryaniyah yang asli. Itu menyebutnya, orang sana nggak bisa nyebut ha, nyebutnya Ava atau Eva, ya. Dia kira itu barang boleh disentuh. Ternyata ini barang nggak boleh disentuh. Ini barang hidup, bernyawa, nggak boleh asal dipeluk-peluk, dipegang-pegang. Ditegur oleh Sayyidina Jibril, Musa, Adam, jangan kau asal pegang, asal peluk, ya. Ada maharnya. Lalu Sayyidina Adam berpikir, mahar berarti barang mulia. Di sorga barang paling mulia itu pasti ada kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena semua pohon-pohon di surga, benda-benda surga ada nama Nabi Muhammad SAW. Maka mahar itu minta izin dengan memberi hadiah. Akhirnya beliau mengatakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau bihaqqi Muhammad. Bertanyalah Allah, padahal Allah Maha tahu. Nah, itulah cinta. Orang kalau cinta sama Allah itu ngobrol, Bapak Ibu. Jadi Allah itu urusannya bukan ngancam-ngancam neraka aja kerjaannya, bukan. Itu Tuhan versi anak-anak itu. Sayangnya Bapak Ibu sering mengajarkan Tuhan seperti itu. Padahal Allah itu ayat terbanyak Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih penyayang, bukan dengan nama Allah yang tukang ancam, bukan. Tapi kita sering mendidik anak, keluarga, jamaah, majelis, Allah itu tukang ancam. Padahal Allah itu sumber kasih sayang, sumber cinta. Maka ini pendidikan yang salah, ya. Akhirnya Sayyidina Adam ditanya oleh Adam, kenapa kamu tahu itu nama Muhammad sehingga engkau bersumpah, engkau berselawat dengan nama Nabi Muhammad? Apa jawaban Nabi Adam? Ya Rabb, ketika aku memandang ke arasmu, setelah namamu ada namanya, dan aku yakin itu nama terbaik, makhluk terbaik, sosok terbaik. Apa jawaban Allah? Hadis Imam Hakim. Dan Imam Hakim mengatakan di Sahihul Isnad, laulahu ya Adam ma khalaqtuka. Hei Adam, kalau bukan karena orang yang engkau jadikan mahar itu, sholawatnya, yaitu Nabi Muhammad, ma khalaqtuka, aku tidak ciptakan engkau. Nabi Adam dicipta karena sang punya nama. Berarti siapa yang lebih mulia? Yang punya nama, sallallahu alaihi wasallam. Kalau kini ibu-ibu malu menemukan anaknya apa dinikahi dengan salawatnya namanya. Ya, lebih mulia mobil atau salawat, Pak? Mbak Ibu, lebih mulia mobil, Alphard atau salawat? Serius? Kalau ada orang soleh datang beko melamar anak ibu,
aku nikahi engkau dengan selawat, pasti tidak terima. Ada cara jawabnya. Mau diajarin cara Nabi jawabnya nak? Iya Buya, itu kan Nabi Adam di surga. Kalau awak kini di bumi lah jadi itu. Tapi di surga, di bumi, yang lebih mulia tetap lebih mulia. Maka ada sahabat Nabi mau nikah nggak ada modal. Cincin Nabi tanya, walau khataman min hadid, cincin logam pun kau tidak punya? Tidak wahai Rasul. Cintolai. Nabi punya rumus, laisa lil mutahabbaini illa nikah. Sebaiknya orang yang saling cinta sebaiknya dia segera menikah. Maka Nabi berpikir keras, ini gimana caranya orang biar halal. Akhirnya Nabi tanya, kambing punya nggak kambing? Kilonya punya kambing di masa itu tuh murah Pak, orang miskin tuh. Kalau kambingnya cie, kalau kambingnya banyak, 40, 50, 100 ya itu baru orang kaya tuh. Kalau kambingnya wahid itu miskin. Al-akhir apa yang terjadi? Nabi Muhammad betul yang dikatakan di Quran, yuridullah bikumul yusra, Allah menginginkan yang mudah, bukan menggampang-gampangkan. Kan Nabi sudah berikan jalan, tidak sanggup, tapi cintuyu. Akhirnya Nabi kemudian bertanya, halaka Al-Quran, apakah engkau menghafalkan dan memahami Quran? Dia jawab, na'am ya Rasulullah. Nabi tanya, surat apa? Sebutlah sekian surat. Akhirnya Nabi dengan pemahaman tadi, Bapak Ibu, lebih mulia rumah, piti, mobil, atau ayat Quran? Mana lebih mulia? Lebih yang keras lah. Kayaknya kurang iman ini. Lebih mulia Quran, kul huwallahu ahad, atau apa? Yang paling rancak? Pajero, 10 Pajero, Jekul ahad, mana yang lebih mulia? Serius. Datang orang beko memaharkan kul huwallahu ahad. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah. Apa kata beliau? Uzawi juga, aku nikahkan engkau kepada kekasihmu. Perempuan itu telah menyerahkan dirinya ke Nabi Rasulullah. Aku serahkan nasibku kepada engkau, terserah engkau nikahi aku atau engkau nikahkan aku dengan sahabatmu. Telah jadi anak Nabi secara zahir. Nabi lah walinya. Apa kata Nabi kepada orang tua? Wahai sahabatku, aku nikahkan engkau kepada si perempuan ini bima ma'aka minal Quran, dengan hafalan, dengan iman, dengan nur Quran yang ada di dalam dirimu. Tidak bisa aja syariat pakai hakikat Nabi menikah orang, ya. Tapi jangan dicebol ada Pak. Ya. Nanti kan fatwa pada MUI kok. Sampai hari ini kawan kami ada yang menikah pakai Quran, tapi ada mahar. Jadi istrinya menerima emas dengan sekian, lalu seperangkat alat sholat wal Quran. Qurannya itu pilih surat Kahf, surat Sajadah. Jadi ribet-ribetnya ketemu perempuan kita tuh. Ya, Bapak diminta hafalan surat Al-Kahfi Pak. Lihat kalau Kolambo bisa satu surat Pak. Surat Kulhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu di ayat ke-7 surah Al-Ahzab, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Ini dalil. Benarkah nabi itu lebih utama, lebih awal wujudnya daripada semua para nabi? Ini perhatikan surah Al-Ahzab surat 33 ayat 7. Dan ingatlah ketika kami mengambil sumpah perjanjian para nabi, wa minka wa min Nuh, daripada engkau wahai Muhammad, lalu dari Nuh,
lalu Ibrahim, Musa, Isa. Siapa yang dulu? Nabi Nuh atau Nabi Muhammad? Padahal secara umur biologis mana yang lebih tua? Nabi Nuh. Yang pertama, Nabi Rasul pertama di bumi Nabi Nuh. Kalau yang di langit di sorga Nabi Adam. Jadi awal Rasulin fil ard Nuh. Tapi awal Rasul wa Nabi minal jannah, yang dimulai dari surga Nabi Adam. Nabi sih disebut Nabi, tapi dikatakan bukan Rasul, wallahu a'lam. Ini dalil ya, oleh para ulama. Abu Said Muhammad Alawi al-Maliki yang bersanad juga kepada Syekh Yusuf An-Nabhani, Qastalani, dan imam-imam yang lain mengatakan ayat ini dalil bahwa nama beliau pertama kali diminta oleh Allah untuk mengambil perjanjian kepada Allah, lalu diikuti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Inilah dalil yang disebut ulul azmi, Nabi ulul azmi. Bahkan Nabi Adam tidak disebut, Pak. Coba bayangkan, perhatikan ya. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Ingatlah ketika kami mengambil dari semua nabi perjanjian mereka. Diwakili oleh siapa? Minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Dari engkau hai Muhammad pertama kali, lalu Nuh kedua kali, ketiga kali Ibrahim, 4 Musa, 5 Isa. Ini dalil kenapa ulul azmi disebut 5 orang nabi, karena ayatnya menyebutkan begitu. Wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Kami mengambil dari mereka perjanjian yang sangat kuat. Oh, perjanjian apa? Perjanjian tugas. Tugas untuk menyebar kalimatullah di muka bumi. Nabi Muhammad umurnya 63 tahun, betul? Nabi Nuh berapa tahun, Pak? 950 tahun. Siapa yang lebih sukses? Kok bisa? Nabi Nuh itu hamba yang bersyukur, tapi kurang sabar. Kira-kira beliau mau makan bismillah, selesai makan alhamdulillah. Maka disebut di Quran, di hadis, siapa yang memulai makan dengan bismillah, setelah itu alhamdulillah ya, itu kana abdan syakura, dia dihitung sebagai hamba yang banyak bersyukur seperti Nabi Nuh. Jadi baca bismillah itu bukan dimulai Nabi Muhammad SAW, sudah dimulai oleh Nabi Nuh yang bahteranya mengelilingi bumi. Jadi bisa jadi negari awak pernah dilewati oleh bahtera Nabi Nuh. Wallahu alam, kita tidak tahu, karena berhari-hari, berbulan-bulan itu air tidak surut. Maka orang Minangkabau punya tambo alam. Apa tambo alamnya, Pak? Gunung Merapi. Waktu dulu Minangkabau masih segala teliti. Itu maksudnya waktu zaman di air lebah. Itu mungkin, tapi bahasa saat itu terbatas. Kemudian turun dari Gunung Merapi, ya kan? Itu mungkin wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu hakikatnya karena tidak ada kamera saat itu. Tidak ada TV, tidak ada TikTok zaman itu loh, Pak. Oleh karenanya Sayyidina Nuh meskipun umurnya panjang, di mana dia tidak sabarnya? Hati-hati, Pak. Jangan sampai mengulangi ya, kesalahan Nabi Nuh. Nabi Muhammad tidak mengulangi itu. Maka disebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah yaitu Muhammad itu ada uswah yang ini, teladan yang ini. Nabi Nuh, Bapak bayangkan, coba imajinasikan. Setiap hari awak membuat bangunan di samping rumah. Setiap hari lo ada orang melempar kotoran ke situ. Bagi kira hari ketiga, wah bakar mah orang tu nak. Ya, cubu-cubu kan? Itu awak pantas tidak bisa jadi nabi.
sulit jadi wali. Nabi Nuh 900-an tahun beliau diperintah Allah berdakwah, dan sekian ratus tahun beliau diperintah mempersiapkan kapal. Jadi turun wahyu, nanti akan terjadi air bah melimpah di muka bumi, siapkan kapal sebesar-besarnya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada perintah bikin kapal. Kece orang sejak gilo lo Nuh tu tak sapu. Di mana nyata sapu? Lah gilo orang tak ada mau baik kapalnya, baik kapal. Negeri setinggi ko yang baik kapal. Tempat Nabi Nuh asal itu sangat tinggi. Mustahil kalau itu terjadi banjir. Maka Kan'an anaknya, anak biologisnya, ketika diajak, wahai Kan'an, ayo naik kapal, apa jawaban dia? Nabi Nuh itu bukan setinggi apa? Nabi Nuh itu setinggi Kerambi itu Pak, kira-kira 30 meter lah ya. Pak kira-kira. Apa kata anaknya? Wahai ayahanda, norak ente orang kayak orang tua, tapi kok tambah nggak beres otaknya. Cukuplah saya berlari ke gunung-gunung, bahkan you bisa melonceng dari gunung ke gunung. Itu anaknya. Akhirnya Nabi Nuh dikalamkan Allah, hei Nuh, itu betul anak biologismu, tapi dia bukan anak rohani. Itu sedihnya bukan main. Semoga anak-anak kita solehah semua. Amin ya rabbal. Begitu juga istrinya pun tidak mau ikut. Ujiannya Nabi Nuh bukan siapa-siapa, istri dan anak. Berat gak itu Pak? Ya semoga suami istri kita ini ya, semua yang punya pasangan seirama, seiman. Amin. Ya, jangan sampai musuh pertamanya adalah istrinya sendiri. Ya. Kadang suaminya rajin sembahyang, kece ininya di rumah sejak bila lu apa ada PKJ mereka. Mungkin dia mencela apa dari dulu kurang ajar. Pegang tasbih. Lah tahu apa tu. Jangan gila lah Pak ngaji nak. Itu kata-kata bini gitu Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga yang hadir tidak begitu. Kalau ibu yang hadir kok aman Pak. Tandonya bukan itunya mengaji. Ya Bu? Ya nah. Nanti apa-apa aku tiba-tiba rajin yo zikir, nangis-nangisnya. Jangan kawai kaget ibu-ibu nak. Sayyidina Nuh lanjut buat, tapi setiap buat masuk ke hutan, diambil pohon, dibuat, ada yang menjadi kerangka, ada yang menjadi macam-macam. Tapi setiap hari orang menuduhnya gila, setiap hari orang kemudian membuang kotoran ke tempat itu. Kalau kita berlari tahan tadi Pak, kalau perlu kita kalau kirim apa seorang sekolah koboji apa? Boleh do coba satu nak. Ya, kirim lo sihir ke situ. Ya. Allah, sihir bertemu sihir, musyrik bersama orang musyrik. Salah saya kawan iman ya. Datang lo ke dukun, berbaju ustaz. Aku bayo kok. Badan aku lah kena sihir kok. Jadi aku ustaz. Kecek si ustaz, awak balik salah. Baca kok. Semangat. Bayangkan kalau yang datang malaikat, kira-kira. Hoi Tuhan, angku sudah diganggu sekian hari. Kalau abin rumahnya ini malaikat. Kira-kira jawabnya apa? Habislah. Sayyidina Nuh ratusan tahun disebut gila, ratusan tahun dihina, ratusan tahun dilempari kotoran. Dan beliau sabar. Tapi untuk selevel Nabi, sabarnya belum dihitung betul-betul sabar. Sebab apa? Kejadian air bah belum terjadi. Walhasil terjadilah hujan tidak berhenti 40 hari 40 malam mulailah. Ya, sebelum itu sudah disuruh masuk hewan-hewan masuk, manusia masuk. Kita nggak bisa bayangkan sebesar apa kapal Nabi Nuh, karena itu kapal tercanggih. Asbab kapal itu dibuat seorang nabi dengan gerakan wahyu. Ada kalimatnya, wasna'il fulka bi'ayunina. Buatlah, ciptakanlah satu buah fulk, ya, bahtera
bi'ayunina. Ini rumusnya. Iku mukjizat Sayyidina Nuh. Orang pertama yang menciptakan kapal bahtera paling canggih karena langsung bi'ayunina, dengan pandangan mata Allah yang maha agung. Kalimatnya kan begitu di Quran. Maka ujiannya mesti besar karena anugerahnya besar. Adakah orang diberi anugerah tidak diuji? Tidak ada, Bapak Ibu. Maka kalau berjuang untuk agama, pasti Bapak Ibu kan naik. Bapak-bapak pengurus masjidku, mohon maaf, pasti kan isu juga. Sudah lelah memikirkan masjid, salah aja di jemaah, betul nggak? Siap-siap. Jangan lo mengecek kalau mereka dia nggak mau jadi pengurus masjid lah, angsulah. Itu gimana mau jadi nabi? Baru disenggol dikit sama orang sudah marah, dikritik, dikasih surat kaleng sedikit sudah marah. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu, waktu kami sembahyang di salah satu masjid di daerah Jakarta Timur. Tidak ada protokolnya, tidak ada acaranya. Itu pengurus masjid dapat mic, enggak. Tapi ada pengurus masjid naik, minta waktu 15 menit. Ternyata jawara, ngamuk-ngamuk. Saya dikirimin surat kaleng kritik oleh jamaah 7 kali. Ngamuk-ngamuk, hari raya aja mengamuk-ngamuk. Ya Allah, ya salam. Nggak usah jadi pengurus masjid kalau mau. Itu janji dari Allah. Pengurus masjid itu janji dari Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, semoga pengurus masjid di sini berhati lapang ya. Orang berhati lapang kalau diganggu, dicemeh orang, sama aja semut menggigit batu di gunung. Lebih pengaruh. Semut menggigit batu di gunung, goyang enggak gunung? Itu yang disebut berjiwa besar. Paham? Ya? Jadi buya, jadi ustadz, jadi pemimpin mesti sekuat itu. Kalau enggak usah jadi figur masyarakat, figur umat. Ya. Jadi diri sendiri aja, urus diri sendiri, nggak usah urus orang lain. Sayyidina Nuh sekuat itu Bapak Ibu. Jadi kalau diukur-ukur, kita pun tidak sanggup jadi Nabi Nuh. Tapi menurut Allah sebagai seorang Nabi masih kurang sempurna. Ketika air bah terjadi, ternyata emosi beliau selama ini bukan dibuangnya, tapi dipendamnya. Maka muncullah di sini surat Nuh. Ada surat Nuh Bapak Ibu, ya. Langsung terbuka. Apa kata Nabi Nuh? Setelah Allah ja'ala lakum wallahu ja'alakum al-ardha bisata litasluku minha subula, qala Nuh Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu malahu wa waladuhu illa khasara makaru makran kubara. Ya. Lalu beliau mengatakan, ya, qalu la tadarunna aliyatukum wa la tadarunna wadda wa la su'a wa la yaghutha wa la yahuqa wa nasra wa qad adallu kathiran wa la tazidi az-zalimina illa dalala. Qala Nuh di ayat 26, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Kata Nuh, Nabi Nuh, coba perhatikan di ayat 22. Rabbi, ya Allah, innahum asawni. Tabawa dari Nabi Nuh dirinya. Wahai Tuhan, mereka durhaka kepada aku. Seharusnya Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, mereka durhaka kepada Engkau. Kiranya selama Nabi Nuh memendam rasa. Level Nabi masih begitu Pak, apalagi kita. Jadi maklum lah kalau kita pendendam seketena. Enggak maklum. Ayat itu pelajaran untuk tidak memendam rasa kalau disakiti orang. Jadi kalau disakiti orang tidak usah dikanak-kanak. Perhatikan. Innahum asawni, mereka ya Allah durhaka kepada aku. Akunya keluar. Hanya Pak pengurus, awak aden di sindinya. Sama lah gitu. Ini lebih parah. Asawni, mereka durhaka kepada wattaba'u man lam yazidhu, lalu mereka syirik. Kita loncat ya. Di ayat 26 dan 27 ini doa Nabi Nuh. Itu doa yang disebut tadi, perjanjian tadi. Doa ini bisa menghancurkan bumi Pak.
dipakainya dari Nabi Nuh. Padahal doa ini bisa menyelamatkan orang sepenuh bumi. Pilih doa menghancurkan bumi atau menyelamatkan orang sepenuh bumi. Ya benar. Disinggung seketek di Facebook, ngamuk-ngamuk kawan. Langsung di jalannya orang tuh, dicarinya langsung angku mencoba sini-sini ada di Facebook. Di sini di Facebook masuk lokasi. Ya. Ba'ala cerita ke menyelamatkan orang sepenuh bumi. Bah kira-kira Bapak Ibu wajar enggak jadi nabi? Wajar, ditanggung sadonya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Nuh? Qala Nuh, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah, jangan sisakan alal ardi di muka bumi minal kafirin satu orang kafir pun dayara yang masih menempati isi bumi. Wih, kiranya keluar emosi beliau. Orang kalau ngerti bahasa Arab Bapak Ibu baca ayat ini emosionalnya ikut muncul. Tapi kalau mau menangis baca ayat ini kok, ada apa yang terjadi pada Nabi Nuh? Betapa sakitnya hati Nabi Nuh. Yang belum itu, ya, ada yang begitu. Inna, ya jika engkau membiarkan Nabi Ibrahim mencari sudah orang koelok. Nah, inilah harapan Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad SAW. Bagi Nabi Nuh, orang itu dianggap sudah mati hati, tidak mungkin berubah. Kira-kira Bapak Ibu, orang mati hati masih bisa nggak menerima iman? Yang tidak bisa itu anzartahum, engkau peringatkan. Allah maha menghidupkan, yang dihidupkan Allah tidak hanya tumbuhan, kolbu mati pun dapat Allah hidupkan. Nih perhatikan, kolbu mati pun dapat Allah hidupkan. Kalau tidak malah malah. Kalau tidak mana mungkin Umar penyembah berhala, orang paling sombong sealam semesta, itu kemudian tobat dan menjadi sahabat terbaik Rasulullah SAW setelah Abu Bakar. Betul tidak? Ma'rifat mahabbah, ma'rifat cinta itu yang kurang, karena beliau sudah sering disakiti. Jadi siapa yang hidup sering dihina, disakiti, maka dia akan memendam rasa sakit. Ya, beliau apa katanya? Nah, pakai doanya, ya Allah, jika engkau biarkan mereka akan menyesatkan hambamu dan tidak lahir dari mereka. Alun terjadi, beliau sudah menghukumkan. Kalau mereka melahirkan anak, pasti fajiran, kurang aja, kafarah, kufur. Belum terjadi, Nabi Nuh sudah berprasangka. Itu yang beda. Jadi seorang Nabi, kalau di awal, itu mungkin tidak dosa, tidak dianggap berdosa, karena kita bukan Nabi. Tapi bagi seorang Nabi, kekesalan di hati yang kemudian diibaratkan dengan doa kehancuran umat, itu satu adab yang mereka langgar. Maka Nabi Nuh itu Bapak Ibu nggak punya dosa, tapi dia merasa berdosa. Kalau awak banyak dosa, tapi tidak merasa berdosa, kan doa mereka wajar loh, disakiti sepanjang hidupnya, wajar berdoa begitu. Betul nggak? Ambo tanya Pak disakiti di tetangga, datang malaikat Jibril. Oh Pak siapa? Pak Ahmad, Pak Haji lah sekian kali disakiti di tetangga Pak. Hancurkannya Pak, kece Pak Haji, hajar terus. Iya kurang ajarnya, tidak tahu Pak berkawan di Jibril doh. Nah, ya kan, pasti begitu. Tapi Sayyidina Muhammad SAW waktu ditawari oleh Jibril, ya Muhammad, apakah engkau berkenan aku hancurkan setiap orang yang menyakitimu? Yaitu orang Taif. Taif itu gunung Bapak Ibu. Kalau dihancurkan cukup Jibril ngipas satu sayapnya, hancur itu gunung. Apa kata beliau? Tidak.
wahai Jibril, itu umatku dan mereka belum mengerti siapa aku. Itu cara Nabi. Tidak ada Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, asauni, mereka durhaka menyakiti aku. Tidak ada, ya. Jadi seorang Nabi pun ada egonya, ego nubuat namanya, ya. Nafsiyah seorang Nabi itu masih ada. Bapak Ibu yang bukan Allah, berdasarkan itu pelajaran besar bagi kita. Semoga mulai dari siang kini kita lebih banyak mengajarkan iman dalam bab cinta. Sepakat? Ya, cinta kasih kita menyebarkan iman mulai dari masjid. Jadi kalau ada anak-anak berisik, agak suaranya banyak, tidak usah kemudian digeber-geber pintu, gaden ke sembahyang, kau yo. Tidak usah begitu. Anak-anak tuh kalau sudah mau ke masjid itu sudah bagus. Jangan sampai anak-anak punya memori, tidak usah ke masjid. Di situ banyak orang gaek-gaek, mulutnya kasar. Jangan sampai. Kalau perlu malam-malam ada orang berjual-jual di buku, ya. Jadi anak-anak tuh kalau ke masjid sekalian belanja, ya nak. Ambo memori yang bawa terketik Bapak Ibu, di depan masjid tuh banyak orang jual-jual makanan, jual-jual mainan. Jam sembahyang kami sembahyang. Sudah sembahyang kami lari-lari keluar. Ketika kami lari keluar, dibentaknya ada atua-atua, inye-inye. Apa katanya? Kalau main-main nama saji, awak nak main nama saji gitu. Awak main nama kau saji. Tapi kami dari saji keluar lari. Kalau kamu dari kau saji, jangan ke masjid yang lain. Akhirnya separuh kawan kami datang saji Bapak Ibu. Jadi preman. Tanggung jawab apa itu? Ya. Ambo pindah ke surau belakang, surau sudut. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang bukan Allah. Orang yang menyebar cinta kasih kepada Nabi Muhammad SAW, kepada alam semesta. Mencintai Nabi berarti mencintai kesejatian alam semesta. Karena kesejatian alam semesta adalah limpahan nur cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itulah Bapak Ibu seketek oleh-oleh dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi umat penuh cinta kasih. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.